Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, Yesus, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, Yesus, haleluya, Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu dahsyat.
terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan, sebab besar setiamu, besar anugerahmu. Haleluya, segala hormat bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Engkau dahsyat, engkau hebat, kau berkuasa atas segalanya. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Yesus. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, selamanya kau mulia. Haleluya, haleluya, sebab engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami, Allah yang berkuasa menuntun kami, Allah yang selalu nyata dalam hidup kami, Allah yang setia menyertai kami sepanjang waktu kami. Haleluya, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar saudara pagi hari ini? Saya selalu percaya kalau ada pertanyaan apa kabar, iman kita selalu ingin menjawab luar biasa. Tapi kadang-kadang kenyataan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah kalimat yang ada di ayatnya, ada di firman Tuhan, yaitu pikirkanlah semuanya itu. Pagi hari ini saudara, mungkin hari-hari seperti ini, kesibukan saudara itu sudah berkurang. Mengapa? Mungkin dikarenakan toko saudara sepi, karena ada hal-hal yang dibatasi. Dan mungkin juga saudara sedang work from home, saudara sedang bekerja dari rumah. Dan tahukah saudara, saya sedikit melakukan penelitian bahwa efek samping dalam segala hal itu selalu ada. Yang ingin saya bagikan sedikit di sini, kalau saudara sedang working from home atau mungkin lebih parah, you are not working but alone in home, saudara tidak bekerja tetapi sendirian di rumah, ada efek sampingnya. Dan efek samping ini dapat menyebabkan masalah di mental health, kesehatan mental saudara. Apa artinya? Maksudnya apa? Akan ada yang namanya anxiety, akan ada yang namanya kekhawatiran, akan ada yang namanya guilt, rasa bersalah. Karena kalau saya kondisi seperti ini bagaimana saya bisa kelihatan sibuk? Karena saudara perlu tahu bahwa jiwa saudara itu juga perlu dipenuhi. Harus kelihatan sibuk supaya saudara merasa sehat. Oh, aku sudah melakukan sesuatu. Tapi kalau saudara tidak melakukan apa-apa, seperti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu masalahnya. Dan kemudian juga kebutuhan untuk membuktikan bahwa saudara itu produktif di rumah. Justru itu berbahaya. Karena apa? Ya, ada baiknya tentunya dengan cara nanti saudara berolahraga atau masak lah, atau berkegiatan gambar atau apapun, bermain dengan keluarga. Tapi ada juga toksiknya, ada juga racunnya. Kok bisa saudara? Ternyata kebutuhan untuk saudara memenuhi kebutuhan itu, yaitu harus produktif di rumah, kalau tidak terpenuhi bisa menciptakan sebuah lingkungan yang toksik atau beracun. Toxic environment atau lingkungan yang beracun di rumah yang disebabkan oleh hal-hal tadi itu bisa menyebabkan toxic behaviors, tindakan-tindakan yang beracun. Contohnya negative self-talk, berbicara pada diri sendiri tapi isinya negatif terus. Kapan ini selesai? Apa yang terjadi? Kok jumlah yang meninggal bertambah terus? Kok PSBB-nya diperpanjang lagi? Kapan bisa kumpul? Negative self-talk. Kemudian berikutnya ada comparing yourself to others. Membandingkan diri saudara dengan yang lain. Aduh, yang lain enak, punya mobil, bisa jalan-jalan. Aduh, yang lain bisa beli masker. Mungkin saat ini saya belum bisa beli masker. Aduh, enak ya yang di kota besar, tidak dibatasi, atau mungkin lebih lega, lebih rame. Di sini sepi, aduh internetnya lelet dan sebagainya. Dan kemudian playing victim, bertindak sebagai korban. Aduh, memang aku ini korban, ini semua salah dan aku ini korban. Ya memang dunia memang seperti ini. Dan nanti larinya pasti bagaimana? Ya memang ini rencana Tuhan untuk kita. Itu semua lingkungan yang toksik. Dan juga mungkin banyak hal-hal yang lain yang tidak perlu saya sebutkan. Nah saudara, oleh karena itu pagi hari ini renungan firman Tuhan bercerita kepada kita. Pikirkanlah semuanya itu. Yang seperti apa? Tentunya bukan yang seperti tadi. Filipi pasal 4 ayat 7-8.
Saya rindu mengajak saudara buka bersama-sama ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 7-8. Dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, di ayat yang ke-7 tadi saudara bisa melihat dengan jelas bahwa sebetulnya sumber permasalahannya bukan pada kenyataan yang ada. Maksudnya apa? Kalau saudara lihat di sini, dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Jadi sebetulnya sumber dari segala lingkungan yang toksik, sumber dari tingkah laku yang toksik atau beracun, sebetulnya bukan kenyataan yang ada. Saudara tidak bisa menyalahkan kenyataan. Pandemi, virus bukan kenyataannya, tapi sumbernya itu dari pikiran dan hati kita. Sikap hati kita yang tidak bisa mengolah dengan baik sehingga tidak bisa menanggapi sesuai dengan firman Tuhan. Itu sumber masalahnya. Oleh karena itu, pagi hari ini ingat saudara seperti Musa. Kembali saya ungkapkan lagi Musa yang pada saat itu sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi dihadapkan dengan Laut Merah. Apa yang Musa lakukan? Secara manusia tidak ada solusi. Kenyataannya tidak ada solusi. Apa yang bisa dilakukan? Saya percaya saudara, Musa pun seperti di dalam Keluaran pasal 4 ayat 2. Musa mengingat ketika dia berjumpa dengan Tuhan di semak belukar. Kenapa saya ungkapkan ayat ini saudara? Karena memang mungkin saat ini benar-benar kita tidak punya apa-apa untuk menguatkan diri kita. Tapi Tuhan bisa pakai apapun. Keluaran 4 ayat 2 Tuhan bertanya pada Musa, Musa, apa itu yang ada di tanganmu? Dan pada saat itu Musa memegang tongkat. Dan dari tongkat itu kalau saudara baca Keluaran pasal 14, Keluaran pasal 17, saudara melihat Laut Merah yang panjangnya kurang lebih 12 mil itu dibelah. Berikutnya juga Musa bisa dengan tongkatnya itu ada mata air yang keluar di padang gurun. Apa yang ada di tangan saudara? Pikirkan yang positif. Hal-hal yang positif. Tidak perlu hal yang luar biasa. Yang biasa-biasa Tuhan bisa pakai. Apapun yang ada di tangan kita. Saudara kembali diingatkan. Jangan memikirkan apa yang lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Apa yang bisa kita pikirkan? Yang kita bisa pikirkan adalah berdoa. Yang bisa kita pikirkan adalah tetap sukacita. Tetap damai sejahtera. Pak, saya ingin bantu memikirkan negara, itu sudah ada bagiannya, sudah ada petugasnya, namanya pemerintah. Saudara tidak perlu terlalu banyak, mengotak-atik, berpendapat sebagainya, tidak perlu. Karena itu menghabiskan energi dan tidak mendatangkan damai sejahtera. Nanti berita dari manapun dibaca dan kemudian berkesimpulan, aduh jangan-jangan dunia ini segera berakhir. Bahkan pandemi ini mungkin tidak berakhir. Harusnya Mei selesai, tapi ini mau Mei, katanya Juli. Aduh jangan-jangan nanti September, aduh jangan-jangan Desember, aduh jangan-jangan tahun depan belum selesai. Jangan-jangan nanti tahun depan, saudara. Bukan itu yang harus kita pikirkan. Tapi Filipi 4 ayat 8 mengingatkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saudara, ingat Roma pasal 12 mengingatkan pada kita, metanoia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran yang diubahkan. Pagi hari ini minta pada Tuhan, sebelum saudara beraktivitas, entah aktivitas itu di dalam lingkup rumah saudara atau saudara bepergian keluar rumah. Minta pikiran diperbaharui oleh Tuhan. Pikiran yang diubahkan.
Sehingga yang kita pikirkan adalah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang terpuji. Bukan semua yang buruk, bukan semua yang jahat. Karena itu bukan yang Tuhan rancangkan. Anda tidak ditunjuk untuk menjadi penyelamat dunia atau superhero. Tapi Anda ditunjuk untuk menyelamatkan pikiran saudara. Karena dari pikiran orang bisa jatuh sakit. Dan dari pikiran orang bisa pulih. Ingat saudara, kalau saudara memikirkan yang baik, berpengaruh pada segala bagian tubuh saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, selamatkan pikiran saudara dari hal-hal yang tidak penting untuk dipikirkan. Dan pikirkan semua yang baik, seperti Filipi 4 ayat 8 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu dan biarlah pagi hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami sehat, terhindar dari segala virus corona. Kami sehat, sekeluarga kami sehat. Sistem imun kami bekerja dengan baik. Karena Tuhan yang melindungi tubuh kami. Dalam nama Yesus, turunlah perlindungan dan berkat yang daripadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.